Kami bersyukur kami punya Tuhan yang ajaib, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, Tuhan yang terus menyertai kami dengan tanda-tanda yang ajaib, Tuhan yang terus bergerak dan tidak pernah melepaskan kami. Berbicaralah kepada kami Tuhan, urapi kami, curahkan roh hikmat dan wahyu dari sorga, pengertian-pengertian yang ilahi atas kami, supaya kami tetap di dalam track-Mu, kami tetap di dalam hadirat-Mu, kami tetap di dalam jalan-jalan-Mu, sehingga kami boleh menikmati semua firman-Mu dalam hidup kami. Berkati sore ini, curahkan shalom Tuhan memenuhi pikiran dan perasaan kami, baik yang di tempat ini juga yang Zoom streaming dimanapun mereka berada. Dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu. Izinkan sore ini saya memberi tema yang sama seperti yang saya sampaikan kemarin di Mahanaim. Tetapi karena di Mahanaim waktu saya pendek, sehingga saya menyampaikan hanya beberapa poin. Kira-kira menurut Bapak Ibu setelah membaca tema 10 melawan 2, itu kira-kira apa ya? Sepak bola kah? Pertandingan olahraga kah? Atau sesuatu yang khusus? Saya berharap Bapak Ibu langsung menangkap ada sebuah peristiwa yang terjadi dan sangat tragis, yaitu pada waktu bangsa Israel menjelang masuk Kanaan. Alkitab mengatakan pada waktu itu Tuhan menyuruh Musa mengirim pemimpin-pemimpin yang terbaik dari setiap suku untuk melihat, untuk mencicipi, untuk membawa betul tidak janji Tuhan tentang Kanaan, negeri yang berlimpah susu dan madu. Saudara, kisah yang menarik. Awalnya mereka semua bersemangat, mereka mengatakan bahwa apa yang Tuhan janjikan itu betul. Tetapi akhirnya terjadi sebuah perdebatan. Ada dua kubu, 10 pemimpin dari 10 suku dengan 2 pemimpin dari 2 suku. Saudara, pada umumnya memang mayoritas yang menang. Dan pada saat itu betul-betul dimenangkan oleh yang 10 orang. Karena mereka begitu banyak, yang 2 ini gak ada kekuatan Bapak Ibu. Tetapi akibatnya mengerikan sekali. Sebuah perjalanan yang sangat panjang dari Mesir, hampir masuk, mereka mati dan tidak mencapai destiny. Next slide. Semuanya ini, kata firman, telah menimpa mereka sebagai contoh
dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Ada banyak contoh dalam perjanjian lama mengapa kita terus belajar. Mengapa kita tidak menutup perjanjian lama? Mengapa terus kita membuka dan membaca perjanjian lama? Karena Alkitab mengatakan semua yang terjadi itu menjadi sebuah peringatan untuk kita. Saudara dan saya bisa belajar, bisa memetik apa yang harus kita jauhi, apa yang harus kita lakukan. Ini peristiwa yang tragis dan ironis, saudara. Dituliskan supaya saudara dan saya tidak seperti mereka. Next. Saya akan berikan beberapa tulisan apa yang mereka alami. Alkitab berkata mereka menceritakan kepadanya, kami sudah masuk ke negeri. Kemana kau suruh kami? Perhatiin Bapak Ibu. Dan memang negeri itu, ayo baca bersama-sama, berlimpah-limpah susu dan madunya. Dan inilah hasilnya. Jadi bukan cuma diucapkan loh, tapi mereka membawa bukti, membawa contoh. Yang Tuhan suruh kita masuk Kanaan, ini loh buktinya. Ya dan amin. Saudara, itu sebetulnya sudah sangat kuat ya, untuk membuat bangsa Israel percaya. Tinggal satu langkah kok. Ini yang bahaya tuh seperti ini, saudara. Kemarin saya ada dapat cerita juga. Saya pelayanan di Banyuwangi. Ada orang nyetir mobil dari Banyuwangi non-stop ke Jakarta. Saya mau tanya kepada Bapak Ibu, kira-kira yang bahaya tuh di mana? Pada waktu mau sampai Jakarta. Mengapa? Awal berangkat dari Banyuwangi, fisiknya fit, tenaganya penuh, tidak ngantuk sama sekali. Panjang loh, Banyuwangi sampai Jakarta nonstop. Saya pernah nyetir nonstop dari Jakarta sampai Padang, itu pun berdua nonstop. Saya dengan adik ipar saya Pak Pandu, hanya berhenti makan, berhenti isi bensin, itu aja. Berdua Bapak Ibu, capek. Ya, yang bahaya tuh justru mau masuk Jakarta. Kenapa? Di satu sisi kerinduannya makin gede, mau bakal ketemu dengan orang-orang yang dituju. Tapi di sisi lain fisiknya tuh menurun. Kita tancap gas dalam kondisi tidak fokus, dalam kondisi menurun. Nah, inilah kira-kira gambaran hari-hari ini, saudara. Berapa banyak orang Kristen yang berkata, mana buktinya? Kok aku masih seperti ini? Aku mendengar ini dan itu. Mengapa aku belum mengalami? Saudara, itu keadaan yang tidak boleh disepelekan. Justru itu waktu yang sangat krusial. Itu waktu yang sangat penting, saudara. Begitu saudara sudah mulai capek, ngantuk, tapi hasratnya besar, itu paling hati-hati. Kita sudah mendekati tujuan yang Tuhan sediakan yang terbaik untuk saudara dan saya. Yang percaya katakan, ini saudara. Perhatikan bilangan 13. Hanya, nah ini saudara. Ini hanya yang negatif.
hanya bangsa yang diam di negeri itu kuat-kuat, kota-kotanya berkubu dan sangat besar. Keturunan Enak telah kami lihat. Keturunan Enak itu raksasa, saudara. 10 suku, kepala suku, pemimpin loh ya, bukan orang biasa, mengucapkan itu. Bangsa yang diam di negeri itu kuat, kota-kotanya berkubu. Jadi ternyata saudara, saya mau beritahu, Kanaan itu bukan tanah kosong. Kanaan adalah diisi dengan begitu banyak bangsa, dan Tuhan ingin bangsa Israel merebut satu demi satu menduduki tanah Kanaan. Yang mengerti katakan, jadi memang bukan tanah kosong. Dan Tuhan tahu apa yang ada di tanah Kanaan, yang seperti raksasa, kota yang berkubu, negeri yang kuat. Tuhan tahu. Kalau bukan tempat yang terbaik, yang tinggal bukan orang-orang hebat, saudara. Mereka tinggal orang-orang hebat karena itu tanah yang penuh limpah susu dan madu. Nah, jadi Tuhan janjikan itu. Tapi mereka salah. Mata jasmani yang sangat kuat. Waduh, musuhnya sulit ini. Gimana kita bisa masuk? Next. Orang Amalek diam di tanah Negeb. Orang Het, orang Yebus, orang Amori. Ini musuh-musuhnya Israel semua, saudara. Yang menyusahkan Israel. Itu yang dilihat, itu yang diucapkan oleh 10 pemimpin. Diam di pegunungan, diam di sepanjang laut, diam di tepi sungai. Semua saudara, gunung, laut, sungai, diucapkan, wah sulit, kita gak bisa masuk. Padahal di kacamata Tuhan, itu tempat-tempat yang terindah yang disediakan buat orang Israel. Yang mengerti katakan, menarik sekali dalam Bilangan 13. Kemudian Bapak Ibu lihat, Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu. Di hadapan Musa katanya, tidak, kita akan maju dan menduduki negeri itu sebab kita pasti mengalahkannya. Tapi ini minoritas, cuma 2 orang. Kaleb, ada satu lagi namanya Joshua. Minoritas, Bapak Ibu. Minoritas berkata, tidak, kita akan maju menduduki negeri itu sebab kita pasti akan mengalahkannya. Karena 2 orang, karena minoritas, gak didengerin. Makanya saudara, hari ini hati-hati. Saudara dengar berita yang seperti apa? Saudara dengar khotbah-khotbah yang seperti apa? Yang menceritakan dunia akan sulit, yang menceritakan dunia akan tidak makin baik, atau menceritakan negeri susu limpah susu madu ada di depan mata. Taman Tuhan sudah ada tanda susunya keluar. Saudara, ini tergantung dari kita. Telinga saudara diarahkan kemana? Berita yang mana? Berita yang melemahkan, berita yang pesimis, berita yang apatis. Tadi saya bilang kepada Pak Luki, ini sahabat saya saudara. Dulu saya sering khotbah di rumahnya, di mana, Jelambar atau di mana? Betul ya? Tahun 82 saya khotbah di sana saudara, persekutuan doa.
Saya bilang, umur berapa? 81, masih muda. Saya ngomong, saudara. Amin. Jangan, wah wis tuwa kowe. Jangan Bapak Ibu. Ayo kasih semangat. Coba bilang kanan kirimu, masih muda. Masih kuat. Amin. Ini Pak Yohanes apa? Olok ya. Tadi saya kirim fotonya, betul nggak? Itu foto di persekutuan doa di rumah saya tuh. Tahun 80 berapa itu? Dia aja lupa saudara, saya masih ingat loh. Oh pembukaan ya 82. Lalen ya. Aja mengkonon no. Saudara, saya hari-hari ini ajaib loh. Ketemu Pak Tony Rahmat, 85 tahun. Sehat saudara. Nggak ada keriput. Ya, tiap hari dia layani orang-orang yang konseling. 85 tahun. Ketemu lagi di Pluit, hari Sanosa, tiap hari TikTok, tikbum itu. Saya bilang, umur berapa Pak? 82, saya bilang masih muda. Amin Bapak Ibu. Jangan perkatakan yang negatif. Jangan dengar dan serap yang apatis. Kita akan lihat masa-masa ajaib. Masa golden era. Masa Daud dan Salomo. Masa Yusuf. Halo. Yesaya 60 tuh saya percaya banget Bapak Ibu. Awal Bahtera saya udah khotbah itu. Sampai sekarang saya terus perkatakan saya percaya. Tiap bangun pagi, malam mau tidur, selain saat teduh, saya deklarasi saudara. Sampai di rumah ikan-ikan, burung-burung aja ikut deklarasi. Bener loh kalau saya deklarasi burung, cuet. Firman Tuhan ya dan amin. Next. Ini saudara, pertentangan. Orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu. Karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk. Nah ini. Saudara bisa pilih dengar kabar busuk atau kabar baik. Halo? Injil itu kabar baik. Halo? Amin. Kabar yang membangkitkan iman. Kabar yang tidak percaya kelemahan saudara. Kabar yang membuat kita percaya Tuhan yang memampukan segala-galanya. Bukan karena kekuatan kita. Tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata negeri yang telah kami lalui. Untuk diintai adalah suatu negeri yang memakan penduduknya. Semua yang kami lihat di sana ialah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Terus saudara, omongannya Kaleb, Joshua hilang sirna. Ada 10 mayoritas. Makanya sudah jangan kaget. Berita-berita hari-hari ini gitu, wah kita akan susah. Ada banyak bencana dan sebagainya. Saudara, itu memang Tuhan izinkan terjadi. Tapi perhatikan Yesaya 60. Bangkit jadi terang. Kegelapan memang muncul, tapi terang jadi nyata. Halo? Bangsa-bangsa berduyun-duyun kepada terangmu. Saya justru khawatir kepada kita, saudara. Pada waktu anak bungsu balik, saya lihat anak sulung kerja di ladang Tuhan, tapi nggak masuk. Cuman marah, ngomel, menggerutu. Kemarin waktu saya khotbah di Mahanaim, saya bawa klip, gambarnya keluar, suaranya nggak keluar.
Saya bilang ini jangan-jangan kabelnya. Oh enggak. Mereka alat-alatnya bagus. Selesai, Joshua SMS saya, papi maaf. Betul ternyata kabel. Nempel saudara, tapi kendor. Perhatiin. Nempel, tapi kendor. Ada orang yang kebaktian tetap, baca Alkitab tetap, doa tetap, tapi kendor. Apinya nggak ada. Sampai berkali-kali papi minta maaf. Ternyata betul hanya karena kabel. Sudah lihat? Kabelnya ada, nempel loh. Jacknya masuk loh. Tapi kendor. Maafkan saya kalau saya khotbah bukan yang enak di telinga, yang lucu-lucu. Saya mau sampaikan pada saudara, ini masa krusial. Saudara buka telinga yang mana? Yang percaya janji Tuhan ya dan amin. Atau fakta, keadaan. Tapi fakta, tapi keadaan. Mana fakta dan keadaan daripada kebenaran? Mana lebih kuat? Joshua dan Kaleb cerita kebenaran. 10 cerita fakta dan keadaan. Next. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak diulang-ulang, saudara. Yang berasal dari orang raksasa. Kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Saudara lihat. Dalam hidupmu tuh ada roh Tuhan yang besar. Halo? Coba ngomong, dalam hidup saya ada roh Tuhan yang hebat, yang kuat. Jangan percaya kepada kelemahanmu, Bapak Ibu. Tapi mereka lebih suka mengatakan, kita belalang, bayangin ciptaan Tuhan. Yang Tuhan cintai. Israel yang dicintai. Gak bisa lihat Tuhan. Ngucap Tuhan yang besar aja gak berani. Next. Menyedihkan saudara, Musa sampai begini. Sujudlah Musa dan Harun di depan mata seluruh jemaah Israel. Yang berkumpul di situ tetapi Joshua bin Nun dan Kaleb bin Yefun, yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu, mengoyakkan pakaiannya, berkata kepada segenap umat Israel. Coba bayangin, dia berusaha. Ayo baca yang hijau, 2, 3. Negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya, bukan jeleknya, Bapak. Tapi karena dua sama-sama pemimpin, gak dianggap, Bapak Ibu. Karena kecil, mayoritas yang didengar. Next. Ini hanya yang berbeda, ini hanya yang positif. Joshua dan Kaleb berkata, janganlah memberontak kepada Tuhan. Janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Serem saudara. Raksasa, diuntal. Ngerti diuntal? Oh, bahasa Tegal, kalau Tegal untal, kalau sini apa? Itu bahasa Ibrani kuno. Apa kalau di Cirebon? Dilek. Waduh, ini musuh gede-gede dilek, saudara. Orang usah dikunyah ya. Waduh. Ini Joshua Kaleb luar biasa, saudara. Perkataan seperti itu Tuhan suka. Amin. Ini bukan ngawur. Karena Joshua dan Kaleb ngomongnya apa? Ngomongnya dari kacamata Tuhan.
Tuhan yang menelan mereka. Tuhan yang berperang. Halo? Bukan kekuatanmu. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Ini luar biasa. Makanya Bapak Ibu perhatiin aja. Kalau dengar berita-berita yang negatif, jangan diterusin. Akan menghancurkan imanmu, menghancurkan hidupmu. Dan kau tidak lihat apa-apa. Seperti mereka. Mati. Menjelang masuk Kanaan. Lalu segenap umat itu mengancam hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Bayangin saudara. Hari-hari ini orang yang berani memberitakan kebenaran, bukan fakta dan kenyataan. Cerai banyak musuh saudara. Sering gak bisa diterima. Hendak melontari kedua orang itu dengan batu. Tapi tampaklah kemuliaan Tuhan di kemah pertemuan kepada semua orang Israel. Kalau kemuliaan Tuhan nampak, itu akibatnya dua. Buat orang yang percaya menjadi kemuliaan. Halo? Amin? Buat orang yang memberontak, kehancuran. Kematian. Serem saudara. 10 pengikutnya semua habis. Next. Saya suka sekali omongan Kaleb. Aku berumur 40 tahun ketika aku disuruh Musa, hamba Tuhan itu, dari Kades Barnea untuk mengintai negeri ini. Dan aku pulang membawa kabar kepadanya yang apa? Izinkan saya bertanya. Joshua dan Kaleb ngomong berkata dengan, nah 10 yang lain berkata jujur tidak? Coba 10 orang itu berkata, yang ngomong tidak berkata jujur, angkat tangan. Loh mau ngomong jawab Cih. Saudara, dua-duanya jujur. Yang 10 jujur menurut mata manusia. Yang 10 jujur dengan kacamata daging. Yang 2 jujur dengan kacamata Tuhan. Ini saudara. Makanya Tuhan bilang, perhatikan akhir hidup mereka. Serem sekali saudara. Saya mau dengar hal-hal yang ajaib. Amin Bapak Ibu. Nah, kemarin saya ketemu Pak Tony Rama. Saya bilang, wow ayo makin kuat makin semangat. Lalu dia doain saya. Mana Vincent, mana Kipi, saya doain, nubuatin. Wah luar biasa. Kasih semangat. Gak ada tua. Kita semua sehat. Amin Bapak Ibu. Saya kemarin pelayanan belum pernah loh. 12 hari saudara. Sehari bisa 2-3 kali. Tapi ajaib, Tuhan tuh aturnya ada ajaib. Pada waktu saya ngisi retreat, ya, itu saya malamnya saudara makan salak Bali kebanyakan. Mahnya sakit saudara. Waduh, saya bilang Tuhan ya 3 kali khotbah ngadek terus ya lumayan nih. Ajaib saudara, ditulis pembicara duduk. Wow, Tuhan atur. Amin Bapak Ibu. Jadi Tuhan tuh ngatur semuanya dengan indah, dengan ajaib. Saudara percayalah. Engkau sering berkata semeleh. Saya suka dengan kata-kata semeleh wae pat. Semeleh itu apa ya? Berserah saja. Gelinding wae. Amin Bapak Ibu. Jangan terlalu banyak macam-macam.
Saya secara fisik, waduh lelah sekali saudara. Tiap malam tuh sampai saya nggak tahu nih di rumah, di kamar mana, di hotel mana, di kota mana. Tapi aneh, dari 7 hotel yang saya pindah termasuk hari ini, selalu lantai 3. Ada yang bilang, kenapa Pak? Saya bilang, karena Allah Tritunggal menjamin hidup saya. Amin Bapak Ibu. Ojo macam-macam sing liyane. Ucapkan yang positif, yang sesuai dengan firman. Tuhan menantikan pulau-pulau yang jernih kita nih sudah. Ini saya lagi ngobrol lagi dengan Pak Bambang Nursena kemarin. Beliau yang dapat pengertian. Saya waktu di Israel itu ajaib saudara. Mendarat di Tel Aviv. Dari Tel Aviv makannya di Yope. Yope itu tempat pelabuhan tertua di dunia. Yang dulu zaman Salomo, emas dari Sumatera dan kayu cendana dari NTT dibawanya melalui pelabuhan itu di Yope. Wah, kita di situ doa. Dari Yope baru dibawa ke Yerusalem. Saudara, firman Tuhan genap. Tidak ada yang tidak terjadi. Lihat saudara, sedang saudara-saudaraku yang bersama-sama pergi dengan kesana dengan aku, membuat apa Bapak Ibu? Tawar hati bangsa itu. Aku tetap mengikut Tuhan Allahku dengan, ini kunci umur panjang, sehat, kuat, roh, jiwa, keluarga, kesehatan, ekonomi, pasti Tuhan pelihara. Yang percaya katakan. Makanya jangan dengerin berita yang membuat tawar hati. Sudah. Next. Nah, ini yang kita harus waspadai. Semua orang yang telah melihat kemuliaan Tuhan, tadi saya bilang tadi, dan tanda-tanda mujizat yang kuperbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah berapa kali Bapak Ibu? 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Ini bahaya sudah. Sudah mencobai gak bertobat, itu loh maksudnya. Next. Harusnya ya 11 hari perjalanan jauhnya dari Horeb sampai Kades Barnea, melalui jalan pegunungan Seir pada tanggal 1 bulan 11 tahun ke-40, berbicaralah Musa kepada orang Israel sesuai dengan segala yang diperintahkan Tuhan kepadanya demi mereka. Next. Kamu menggerutu di dalam kemahmu, serta berkata, karena Tuhan membenci kita, maka ia membawa kita keluar dari tanah Mesir untuk menyerahkan kita ke dalam tangan orang-orang Amori supaya dimusnahkan. Saudara, gerutu-gerutuan seperti itu sebetulnya karena satu, nah ini semua ucapan yang negatif, semua ucapan yang apatis, semua ucapan yang membuat tawar hati, sumbernya cuma satu, tidak percaya. Kenapa? Ya karena keadaan. Faktanya begini. Buktinya sakit. Buktinya masih masalah uang belum beres. Loh, buktinya selalu kita lebih kuat berkata buktinya. Kita tidak berani berkata buktinya. Firman Tuhan mengatakan. Yang sepakat katakan, ini yang harus saudara ucapkan. Menggerutu dalam bahasa Hebrew itu bukan cuma memberontak, tapi delay, membuat tertunda, saudara. Bukan Tuhan yang memperlambat, tapi ketidakpercayaan, ucapan-ucapan kita yang negatif itu bisa memperlambat. Bukan Tuhan memperlambat, Tuhan malah ingin ada percepatan. Ada sebuah artikel yang menarik. Next.
Jarak tempuh dalam hitungan hari. Dari Horeb sampai Kades Barnea, saudara. Bersungut 1 hari, perjalanan mundur 4 tahun. Bersungut dalam 1 hari. 40 tahun tadi, saudara. 1 hari, berapa tahun? 4 tahun. 10 kali, berapa kali 4? 40 tahun. Bersungut-sungut tapi tidak mau bertobat. Bersungut-sungut tapi tidak mau menyadari kalau ucapan kita salah. Makanya saya pernah cerita dulu, ada seorang pendeta teman baik saya sudah di sebuah pulau. Dia ngomong saya waktu saya dolan ke sana pelayanan. Dia bilang, aduh dulu istri saya ceritanya terus tentang jemaat, kepahitan ini itu, semua cerita yang gak enak, sampai dia ngomong khotbah saya minggu itu tidak bisa murni terbawa. Bayangin sudah. Satu kali Tuhan beri mimpi kepada dia. Kamu harus berani bentak istrimu. Begitu dibentak saudara, karena dia sayang banget. Istrinya nangis. Tapi sejak itu istrinya sadar. Dia selalu menguatkan suaminya. Ngomong yang positif, mendorong. Sampai akhirnya bisa beli tanah. Bisa bangun gereja. Saudara, Tuhan akan merubah kutuk jadi berkat. Jangan buat berkat jadi kutuk dengan ucapan kita. Sebentar saya mau tunjukkan sebuah klip, saudara. Salah satu WL kami. Ya, sebentar. Dia sebetulnya nggak ada rencana nikah. Tapi karena berbuat, dia nggak sadar calon perempuan itu hamil. Dia berhak untuk tinggalkan. Dia bisa pergi. Tapi dia pilih tanggung jawab, itu bagus sudah. Tapi yang menarik, dia bertobat dan tidak berbuat lagi. Sampai hari pemberkatan. Hari peneguhan. Saudara, gak mudah. Awal-awal hidupnya dipenuhi dengan guilty feeling. Perasaan bersalah. Waduh. Dan hidupnya susah, saudara. Buat makan susah. Kalau token listrik bunyi, waduh, mereka berdua suami istri udah bingung. Tapi Tuhan kita, Tuhan yang tidak pernah diam. Amin Bapak Ibu. Dia rubah kutuk itu jadi berkat. Saya berharap saudara dengarkan baik-baik. Silakan. Shalom, selamat malam. Saya Andi Kurniawan. Saya mau sedikit flashback, saudara, waktu awal saya, kehidupan pernikahan saya dengan istri saya tadi. Bagi setiap kita orang percaya kan, kita selalu mendambakan pernikahan yang diberkati Tuhan, betul? Saya menikah bukan karena saya doa, puasa, jodoh, dapat jodoh dari Tuhan. Saya memulai pernikahan saya dengan dasar kutuk dan dosa, yaitu saya menikah karena istri saya MBA, hamil di luar nikah, saudara. Yang membuat jadi masalah itu, waktu itu saya ini adalah pelayan aktif. Saya ini sudah melayani di atas mimbar sini, saudara, sebagai WL aktif. Dan dengan anugerah Tuhan, saya beberapa kali juga sudah diajak dengan Bapak untuk pelayanan bersama di kota-kota. Kalau Bapak Ibu Saudara melayani sebagai pelayan altar, kekudusan itu selalu ditekankan yang nomor 1. Dan sungguh-sungguh saya melanggar itu, dan saya sungguh-sungguh waktu kejadian hari-hari itu, waktu awal pernikahan, isinya cuma takut, depresi, merasa bersalah, rasa malu, merasa tertuduh yang begitu rupa, saudara. Berhari-hari saya rasakan, bahkan sampai beberapa tahun waktu itu, masa-masa yang gak mudah buat saya. Sudah begitu, waktu saya awal-awal menikah, saya ini nggak punya pekerjaan, saudara. Saya ini tidak punya skill yang, saya bukan orang yang skillful. Saya orang yang sangat-sangat hijau, royo-royo, sangat-sangat flekmatis.
Sehingga membuat saya ini tidak punya banyak koneksi. Saya tidak punya banyak divine connection. Jadi dengan kehidupan saya, skill saya yang pas-pasan, waktu itu saya waktu awal menikah, membuat saya sangat takut dan khawatir. Apakah saya bisa menghidupi istri saya dan calon anak saya yang sudah dikandung istri saya. Itu tiap hari, overthinking tiap malam. Saya selalu ngomong sama istri saya, diskusi, bahkan waktu-waktu itu, besok makan apa ya? Bahkan beberapa kali kalau token listrik di rumah mulai bunyi, tit, 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 itu udah, gimana nih bayarnya pakai apa, nggak punya uang. Karena waktu itu istri saya kebetulan kan juga bekerja di resepsionis di sekolah, tapi karena kejadian ini akhirnya istri saya memutuskan untuk resign dari sekolah karena mempertimbangkan nanti apa kata orang gitu loh. Masa pegawai sekolah Kristen Shekinah hamil di luar nikah, mau jadi apa nih sekolah gitu kan. Sebenarnya dari pihak yayasan memberikan pilihan untuk istri saya tetap stay waktu itu. Miss Meta memberikan ngomong ke istri saya, boleh kok tetap stay, nanti gimana lah caranya, yang penting kamu tetap di sini supaya kamu ada pekerjaan. Tapi kami sepakat ya udahlah, resign aja lah. Jadi saudara bisa bayangin awal-awal pernikahan kami, saya tidak punya pekerjaan, istri saya nggak punya pekerjaan, dan kami menghadapi ketakutan yang begitu luar biasa. Bisa nggak ya Tuhan, untuk kami ini bisa hidup, untuk kami bisa mencukupi kebutuhan kami. Bahkan satu kali saya mendapat cobaan, anak kami yang pertama itu sempat sakit, belum genap umur setahun itu kena penyakit kuning saudara, karena kekurangan gizi. Waktu itu istri saya tidak bisa memproduksi ASI dengan maksimal, sehingga gizi anak saya yang harusnya dapat ASI eksklusif itu nggak bisa mendapatkan secara maksimal. Jadi sempat kekurangan gizi, sangat berat badannya sangat kurang, bahkan sampai tubuhnya itu warnanya sampai kuning gitu kan. Nah, di saat-saat itu ketika saya mengalami kekurangan, tidak punya pekerjaan, ditambah cobaan seperti itu, saya tadinya sempat pikir apakah ini harga yang harus saya bayar? Apakah ini konsekuensi dosa yang harus saya tanggung sebagai orang yang berdiri di hadapan Tuhan dan manusia, dan saya melanggar itu? Apakah ini yang harus saya terima? Apakah anak saya yang harus jadi dalam tanda kutip tumbalnya Tuhan karena kesalahan saya dan istri saya? Saya sempat berpikir seperti itu. Dan di tengah-tengah seperti itu, intinya anak saya ini kami periksakan beberapa kali ke dokter, dan solusinya satu, dia harus dikasih susu sambung saudara, susu formula. Bayangin ya, nggak punya pekerjaan, dua-dua nggak punya pekerjaan, posisi sangat-sangat kurang. Dan waktu itu kami coba kasih susu formula yang murah saudara. Yang terjadi di anak saya apa? Mencret, nggak bisa nerima tubuhnya. Jadi setelah kami ganti berkali-kali susunya, akhirnya kami ketemu susu yang cocok, yang bisa menyuplai asupan gizinya waktu itu. Tapi saudara tahu sendiri, kami harus pakai merek yang cukup mahal buat saya. Harganya waktu itu satu kaleng kecil itu cukup untuk 3 hari itu sekitar 200.000 sampai 250.000. Bayangin, untuk 3 hari. Di dalam segala kekurangan yang saya alami waktu itu. Bahkan saya dapat cobaan, anak saya sakit. Mau nggak mau saya harus usahakan. Waktu itu saya cuma, Tuhan, gimana Tuhan? Saya nggak tahu lagi Tuhan, ini gimana nih? Tapi di tengah proses itu, satu hal yang saya syukuri saudara, waktu itu saya tetap memilih untuk berada dalam hadirat Tuhan. Untuk saya memilih untuk tetap melekat sama Tuhan. Jadi ceritanya waktu itu, setelah kami menikah, dengan segala konsekuensi yang kami terima, banyak orang yang ngomongin kami, bahkan waktu itu saya juga melayani di youth. Saya sempat dengar ada orang yang bilang, wah, kalau pemimpin youth-nya kayak gini, ini anak-anak mau gimana? Bahkan ada beberapa orang tua yang sampai melarang anak-anaknya untuk ibadah gara-gara kalau Nino masih melayani di youth, jangan harap anak saya mau ibadah di sana. Saya dapat tekanan yang seperti itu, makanya waktu itu kami sepakat, saya dengan istri datang ke Ibu Linda. Saya bilang sama Ibu, Bu, boleh nggak saya berhenti dari pelayanan? Saya nggak pelayanan Bu, tapi tenang kok Bu, saya tetap berjemaat di tempat ini.
Walaupun waktu awal-awal saya sama istri saya udah kepikiran mau kabur. Yuk pindah gereja aja lah. Ya malunya gimana ya saudara, bayangin. Udah pelayanan, diajak bapak keluar kota, udah ikut, istilahnya banyak orang ngerti. Saya sebagai WL, taunya wah hidup kudus-kudus, ternyata hamil di luar nikah. Waktu itu saya ngomong sama ibu, Bu, saya boleh nggak berhenti dari pelayanan. Tapi saya bersyukur saya punya pemimpin yang memberi saya kesempatan, yang membuat saya ada sampai hari ini, menikmati kemurahan Tuhan, kebaikan Tuhan. Waktu itu Ibu langsung bilang, enggak Nok, kamu tetap melayani di atas mezbah. Walaupun waktu itu saya tetap punya pilihan untuk saya merasa bersalah, untuk saya tidak menerima uluran tangan Tuhan melalui Ibu Linda waktu itu. Saya bisa menampik tangan Tuhan untuk saya tetap berkukeh dengan ego saya, dengan harga diri saya, dengan rasa malu saya bisa, sangat-sangat bisa. Tapi saya bersyukur saya membuat keputusan yang sangat tepat waktu itu untuk saya tetap, walaupun waktu itu saudara dengan muka tembok saya tetap berdiri di sini, menyanyi buat Tuhan, memimpin pujian buat Tuhan. Walaupun awal-awal tuh saya, aduh ini orang, karena saya sadar pasti waktu itu udah banyak orang tahu lah apa yang saya perbuat gitu. Itu sangat-sangat tidak mudah. Tapi saya mau saksikan saudara, ketika di tengah intimidasi, di tengah ketakutan, di tengah semua yang iblis coba untuk lemparkan dalam kehidupan saya, rasa bersalah, berdosa. Tapi ketika saya tetap memilih, berjuang untuk tetap nempel sama Tuhan. Hari ini saudara, saya menyaksikan betapa baiknya Tuhan. Tadinya kalau saya tiap malam sama istri ngobrolnya, besok makan apa ya? Besok nih token listrik habis, gimana nih cara bayarnya? Hari ini saudara, puji Tuhan, dengan anugerah Tuhan, dengan segala proses yang sudah saya lewati. Hari ini kalau saya diskusi sama istri saya guyon, hari ini mau ganti mobil apa nih yang enak? Enaknya mau nambah atau ganti mobil ya? Bahkan tahun ini kami diberi kesempatan Tuhan memberkati kami, keluarga kami untuk kami bisa membeli rumah sendiri di tahun ini. Tuhan membuktikan bahwa Dia lebih dari sanggup untuk menolong saudara dan saya. Dia Tuhan yang sanggup membalikan keadaan dari yang tadinya mungkin saya orang yang sangat-sangat berdosa, yang sudah melanggar kekudusan altarnya, dan Tuhan bisa angkat. Saya percaya saudara, kalau Tuhan bisa tolong saya, Tuhan juga pasti tolong kehidupan saudara semuanya, amin. Yang penting saudara tetap percaya, tetap nempel sama Tuhan, apapun yang terjadi, percaya bahwa Tuhan punya rancangan yang ajaib buat saudara dan saya. Amin saudara, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Kemuliaan buat Tuhan Yesus saudara. Saya mau tambahkan, jelaskan sedikit. Waktu itu saya sempat beda pendapat dengan istri saya. Saya bilang ini kalau begini, kalau didiemin pelayanan, kacau nih nanti gereja kita. Hidup enggak benar. Yang menarik saudara, kita nih jangan pakai rumus. Waktu itu istri saya berkata, waktu dia berdoa, Tuhan tuh bilang, anak ini sungguh-sungguh bertobat. Ngerti Bapak Ibu? Maka dia tidak berbuat lagi. Sungguh-sungguh bertobat. Sehingga dia lihat saudara, kehancuran menjadi keberhasilan. Sekarang dia punya mobil sendiri, mau ganti mobil, mau tambah mobil, sudah beli rumah sendiri. Saudara, dari orang yang tidak ada apa-apa, bersama Tuhan kita lakukan perkara yang besar. Saya mau ngajak Bapak Ibu, ayo lihat kebesaran Tuhan. Lihat kebaikannya. Lihat keajaibannya. Jangan lihat dirimu. Yang percaya bangkit berdiri. Kita akan nyanyikan Kiara kata kata kata. Tolong WL-nya, singernya tolong bantu. Ayo angkat suara saudara, angkat hatimu, katakan ini nyanyian yang bagus sekali. Ucapkan dengan kuat.
Ucapkan dengan sungguh-sungguh, apapun keadaanmu, Tuhan lebih besar, Tuhan ajaib. Katakan, ini kata-kata Daud. Daud mengatakan, gunung batuku, Engkau tak pernah goyah. Yesus tidak pernah berubah cintanya. Ayo katakan, Raja terhebat, tak terkalahkan. Siapa? Kekuatanku, gunung batuku, gunung batu. Ucapkan pengharapanku. Engkau tak pernah goyah. Katakan, Raja terhebat. Siapa saudara? Siapa? Kau Yesus, kekuatanku, gunung Batuku. Ayo angkat hatimu, angkat suaramu, Engkau tak pernah angkat tanganmu. Katakan, Raja terhebat. Ucapkan, tak terkalahkan. Siapa? Siapa? Kekuatanku, roh terbesar, roh terbesar. Ayo katakan, roh terbesar di mana? Ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku Selamanya. Roh terbesar ada di mana? Ayo katakan, katakan Bapak Ibu. Ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada Ya dalam Tuhan, ucapkan, katakan. ku percaya Yes. penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar ada Ayo dalamku. beritahu kanan kirimu, katakan. Ku percaya penuh padamu, Roh Kudus menyertaiku selamanya. Gunung batu, Ya katakan. pengharapanku, Engkau tak pernah goyah. Katakan, Raja terhebat. Tak terkalahkan, Kau Yesus, kekuatanku, gunung batuku, Gunung batu. Yesus, harapanku, Yesus, Kau tak pernah goyah. Engkau Raja terhebat. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Ora kata kasa kata kata kara. Kiara kata kata kara lana. Mari sembah Tuhan. Oh. Roh yang dahsyat. Kiara kata kasa kata kara. Ada dalam Kiara hidup kata setiap kara kita. lana. Kiara kata kasih. Sembah Tuhan, sembah Tuhan. Dia hebat, Raja terhebat. Dia rakata karabo, oh rakata kasih. Dia rakata karalabo, dia rakata kasih. Oh rakata kata karakasa kata, dia rakata karalabo. Engkau ajaib.
gunung batu, gunung batu, pengharapan, Engkau tak pernah. menara yang kuat, Kasih kota Tuhan benteng, ajaib. Kuasanya tidak berubah. lebih dari sanggup. Tidak ada yang lebih hebat Oh, yeah. daripada Yesus. Tak terkalahkan, tidak terhentikan. Gunung batuku, pengharapanku. Aku percaya Tuhan, aku percaya. Kedahsyatan kebesaran Terbesar ada dalamku. ku percaya. Percaya penuh padamu. Roh Kudus menyertaiku selamanya. Roh terbesar Semuanya katakan. ada dalamku. Ya, sampai telingamu mendengar. Dan imanmu bangkit, dan bangkit. Ya, Kudus Roh Kudus. Ya. Kihara lapasin. Hikapaparasidu. Dan saya melihat dan melihat dan melihat Roh Kudus. Roh Kudus itu menaungi besar sekali. Ketika engkau bangkit dan percaya, Tuhan, aku percaya apapun Tuhan, seburuk apapun yang terjadi dalam hidupku Tuhan, sejelek apapun kelemahanku, kedaginganku Tuhan, tapi ketika aku bangkit dan percaya Tuhan, aku menyerahkan semua kepadamu Tuhan. Detik engkau menyerahkan semuanya, tiba-tiba bam, satu hari Roh Kudus membalikan keadaan semuanya. Roh Kudus di akhir zaman ini akan bekerja lebih dahsyat lagi, lebih hebat lagi. Sekarara masyade, kihara masyata karamasade, yera masarara, sekere maramasade, la serebo, yera masanamo. Mari buka hati kita lebar-lebar. Oh, siapkan hati kita. Oh, rohnya bergerak dengan kuat. Terus roh Tuhan. Sekerere. Saya mendengar Tuhan berkata, ada jaminan dan pengecualian. Ada jaminan dan pengecualian bagi orang-orang yang mau bangkit dan percaya. Bagi orang-orang yang mau bertobat, ada jaminan dan pengecualian. Sekerere. Hadapi semua dengan sukacita. Apapun yang terjadi dalam hidupmu, hadapi dengan ucapan syukur. Dengan ucapan syukur, hadapi dengan kerelaan. Hadapi dengan nikmati kebaikan Tuhan semuanya. Tuhan katakan, kenapa aku menunda janjiku kepadamu? Belum terjadi. Sepertinya Tuhan tidak memberkati. Sepertinya Tuhan tidak menolong dan memulihkan hidupku. Bukan karena aku tidak mau menunda dan menolongmu. Bukan, Tuhan berkata.
Tapi yang menjadi penghalang adalah karena hati dan pikiranmu tidak percaya, dan engkau memberontak dan menggerutu karena ketidakdewasaan, karena ketidakpercayaanmu. Karena hatimu terus memberontak dan memberontak. Karena ada hal-hal yang Tuhan katakan, engkau belum mengampuni, engkau belum mengampuni, engkau belum merelakan ketika peristiwa yang menyakitkan itu terjadi. Sahara você queira dará mashandarire. Saya melihat jalan Tuhan terbuka lebar. Di saat orang berkata mustahil, aku akan lakukan yang tidak mungkin itu menjadi mungkin. Jalan terbuka, Tuhan berkata, jalan sudah dibuka untukmu. Bersihkan hatimu, bongkar hatimu. Tangannya menolong, tangannya mengangkat, tangannya menopang. Tangannya menyambarmu dengan cepat. Tangan Tuhan yang besar, membawamu kepada kemenangan. Padang gurun berubah menjadi kebun buah-buahan. Kutuk berubah menjadi berkat. Saya melihat tangan Tuhan membalikkan keadaan. Terima kasih Tuhan. Tangannya membalikkan keadaan. Aku percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Pemulihan datang, keajaiban datang, kesembuhan. Segera basane. Raja terhebat, tak terkalahkan. Kau Yesus kekuatanku. Engkau tak pernah goyah. Raja terhebat, terhentikan tak terkalahkan. Saudara katakan, Tuhan Yesus, ampuni ketidakpercayaanku. Ampuni setiap perkataan yang Tuhan tidak suka. Biar malam ini kuasa darah Tuhan Yesus membasuh hatiku, membasuh pikiranku dan mulutku. Buat mulai malam ini, aku dan keluargaku percaya apa kata Tuhan. Aku percaya masa depan yang ajaib, sesuatu yang luar biasa yang sedang terjadi. Masa Daud Salomo, masa Yusuf,
masa golden era sedang terjadi dalam hidupku dan keluargaku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sebentar. Amin artinya apa? Ya terjadilah. Kita mau katakan 5 kali. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Yang percaya katakan amin. Sekali lagi yang percaya katakan amin.